saya lihat dia bisa ngimami. Mas Har bilang, saya ini supir taksi Pak Hami waktu itu. Ora apa-apa Mas, kok nek wis wayahe sholat mulih ngono karo mangan karo imami, saya bilang. Akhirnya dia mau. Sopo nek mboten jenengan, saya bilang. Ketika saya sudah nggak di situ, nggak lama berapa bulan, Mas Haryono ini datang ke rumah saya. Pak Ustadz, kula dek wingi pas teng masjid mushola luhur. Matur nuwun. Saya pas luhur di masjid. Putranya yang di Jakarta yang bayarin dia haji itu kondur ke Solo. Padahal dia sudah bertahun-tahun nggak pulang. Dia bilang, niki imamnya jelek Pak Hami, dia saat niki pun pindah. Nah terus kira itu pulau. Karena gayanya apa? Supir taksi. Ada jangan betul kan pripun. Niku sok enter sholat sok betul imami nggih sok betul ada. Ini kan bikin enter masjid celak mriki. Wah jangan ada orang yang sing imami. Nggih kula usahake. Sampai pun niku ngerti sampean tenggriya kula sekedap. Saya ke rumahnya. Sampai menjadi imam terus terpikir ya. Kalau kajek ke, purun apa betul? Purun, neng anu loh, ngimami 5 waktu loh. Oke, ini kita dibangun kayak bapak pulau wakaf ini, buat enten imami kan gih, imamnya 5, purun gih, purun. Kalau kayak jen saat ini memang daftar. Coba, jadi kalau saat ini aja kaji Pak Abi. Pun daftar pun. Angkatnya kapan? Kalian 19, aduh sepeda naik kamera, masya Allah ya Pak. Jadi waktu itu sudah antri. Saya bilang ya Allah, saya jadi ingat perjalanan bocah nonnya Konstantin mana? Ya toh, dampaknya luar biasa. Dadek Mas Haryono ini tidak melu haji. Maka bapak-bapak, ini satu contoh aja. Ternyata berkata baik itu membawa kebaikan yang begitu banyak. Saya yakin anak muda tadi tidak ngira kalau efek dominonya sedemikian besar kemana-mana, betul nggak? Maka jangan pernah kita mengatakan aku bodoh, sampaikan kebaikan, sampaikan. Meski kepada istri kita sendiri, meski kepada anak-anak kita sendiri, betul kan? Wonten saya pengajar kalau ibu-ibu muda gitu, Pak Ustadz, gitu, sampai niku nek ceramah tak rungokke tak ceramahke bojoku. Dia bilang gitu ya. Tak ceramahke bojoku. Saya bilang bagus, ya, supaya kebaikan itu tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga, anak kita. Kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Betul kan? Dan kita diajarkan ya ayyuhalladzina amanu inna azwajukum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Hei orang beriman, bisa jadi loh istrimu, anakmu malah jadi musuhmu sendiri. Betul kan? Maka didiklah mereka. Nah, mendidiknya dengan apa? Kalau tidak dengan nasihat. Kan begitu. Yang kedua, dengan keteladanan. Yang jual es puter tadi, yang masuk Islam tadi, tidak ada yang ceramai, tapi dia tertarik melihat orang kalau adzan ke masjid, Ternyata pergi ke masjid kita itu jadi dakwah juga. Saya yakin bapak-bapak ini mungkin tidak sadar kalau sedang dakwah, betul kan? Tapi nanti suatu saat mungkin ada bapak-bapak yang dioyak-oyak istrinya, kok melu pengajian. P2A, kayak lu, bapak kayak derek tindak peok di rumah ngopo. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Itu jadi amal jariah bapak. Karena orang yang berbuat baik dapat pahala. Diikuti yang lain, maka yang diikuti juga dapat pahala. Dan yang diikuti tambah 1 pahalanya. 1 dirinya, 2 pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya.
Wow, jadi oleh saat itu mari kita istilahnya bahasa Al-Quran fastabiqul khair, berlomba-lomba untuk selalu berbuat baik. Inilah ciri orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin tidak disebut orang yang rugi, jangan sia-siakan waktu. Orang yang kerja setiap hari, duitnya banyak, rumahnya loji, duitnya miliaran, punya ini, punya itu, tapi tidak iman, tidak soleh, tidak watawassobir, rugi. Na'udzubillah min. Insya Allah bapak-bapak yang rawuh ini orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung, pasti beruntung. Karena dengan iman dan kesalahan kita, dan kita membangun budaya mengajak kebaikan, insya Allah ini akan menjadikan baik untuk kita, ya, baik untuk orang lain di dunia maupun di akhirat. Karena banyak Pak, saya dengar orang tuh, kok gue ngajak kebencian, aku ngajak apa orang DJ elek gitu. Loh, apa kalau ngajak itu harus baik dulu? Justru kita ngajak jadi baik, betul nggak? Saya SMP itu sudah mulai ceramah sedikit-sedikit, tanya Pak Ben ini. Tapi gandeng saya suruh isi kultum ceramah sama teman-teman, saya jadi baik, ya kan? Giono yang-yangan, Beni yang-yangan, aku reso yang-yangan. Nah, yang-yangan udah ini ceramah, jadi untuk pacaran, pacaran, ciloko atau saya tadi, ya enggak? Justru saya ceramah itu saya dibatasi oleh omongan saya sendiri. Kan gitu. Akhirnya saya dipaksa jadi baik. Kalau saya pacaran, piye caranya Beni orang delok aku. Kan gitu. Jadi sulit ya. Jadi ternyata ngajak baik itu minimal berdampak pada diri kita sendiri. Kan begitu. Sehingga kita jadi baik. Minimal kita jadi baik untuk diri kita sendiri. Itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian.